Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai season 8 nya juga ya. Udah buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian cek playlistnya. Di sana ada session-session yang sebelumnya pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya yang pernah gue upload. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan bersama Yezong telah berhasil mencapai kota Pil Suci. Dia lalu bertabrakan dengan seorang wanita muda. Wanita itu lalu segera berdiri dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja?" Tanya dari wanita itu. Xiaoyan lalu mundur beberapa langkah dan berkata, "Aku baik-baik saja," ucap dari Xiaoyan. Aku minta maaf," ucap dari wanita itu. Setelah meminta maaf, wanita itu segera pergi. Suara Yezong tiba-tiba terdengar. "Xiaoyan, ikuti aku," ucap dari Yezong. Xiaoyan lalu bertanya, "Apakah kita bisa masuk sekarang?" Tanya dari Xiaoyan. Yezong lalu menjawab, "Aku telah menggunakan beberapa koneksi yang memungkinkan kamu untuk menggunakan ruang pemeriksaan khusus. Tetapi ada beberapa orang lain di luar pemeriksaan khusus itu sekarang. Menurutku mungkin kita harus datang besok," ucap dari Yezong. "Apakah mereka dari klan lain?" Tanya dari Xiaoyan. "Iya, kebetulan klan Bai dan klan Q juga ada di sini untuk mengikuti ujian. Di masa lalu kedua klan itu telah ditekan oleh klan Y. Sekarang mereka telah mengembalikan keadaan. Setiap kali kami bertemu, mereka mengambil kesempatan untuk mengejekku. Aku khawatir mereka akan mengucapkan kata-kata yang buruk kepadamu nanti," ucap dari Yezong. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Kita sudah sampai di sini. Tidak mungkin kita kembali," ucap dari Xiaoyan. Baiklah jika kamu memaksa. Tetapi bersikaplah untuk tidak mempedulikan mereka," ucap dari Yezong. Xiaoyan lalu mengangguk. Mereka pun segera pergi ke ruangan khusus. Pada saat ini ada hampir 10 orang lebih berdiri di ruangan itu. Tiba-tiba terdengar suara. "Penetua Yezong, tidak diduga. Sekarang kamu telah membawa seseorang untuk mengikuti tes," ucap dari suara itu. Terlihat ada seorang wanita tua berpakaian abu-abu. Ada 3 orang yang masih muda berpakaian putih berdiri di belakang wanita tua itu. Mereka ada 2 pria dan 1 wanita. Yezong lalu berkata kepada Xiaoyan, "Wanita tua yang berisik itu adalah seseorang dari klan Bai," ucap dari Yezong. Xiaoyan lalu mengangguk. Tatapannya beralih ke sisi lain. Ada 3 orang yang berdiri di sana. Yang memimpin mereka adalah seorang pria tua berpakaian kuning. Ada seseorang pria dan seorang wanita di belakangnya. Tampaknya mereka dari klan Q. Seseorang pria tua berambut putih berjubah alkemis ungu lalu berkata, "Ternyata orang-orang dari klan Y juga datang ya," ucap dari pria itu. Lalu Yezong berkata, "Maaf, aku telah mengganggu penetua Hanli," ucap dari Yezong. "Tidak usah terlalu sopan begitu," ucap dari Hanli. Wanita tua itu lalu berkata, "Baiklah Yezong, tidak perlu bertele-tele. Apakah bocah ini orang yang dikirim oleh klan Y? Kenapa dia tidak memiliki lencana? Jangan bilang bahwa dia tidak pernah mendapatkan lencana dari Pil Tower," ucap dari wanita tua berpakaian abu-abu itu. Xiaoyan lalu berkata, "Aku tidak pernah mendapatkan lencana apapun dari Pil Tower. Ini pertama kalinya aku ke Pil Tower," ucap dari Xiaoyan. "Seperti dugaanku. Hei, ini adalah ruangan pemeriksaan khusus. Hanya seseorang yang sedang diuji untuk lencana tingkat 5 ke atas yang diperbolehkan masuk. Apakah penetua Yezong tidak menyadari hal ini?" Tanya dari wanita tua itu. Yezong lalu berteriak, "Urus saja urusanmu sendiri. Orang-orang dari klan Bai memiliki pendidikan yang sangat buruk," ucap dari Yezong. "Sudah lama kita tidak bertemu Yezong. Amarahmu benar-benar menjadi lebih buruk. Tetapi jika klan Y tidak dapat masuk 3 besar dalam tes ini, kemungkinan kamu harus melepaskan posisimu sebagai salah satu dari 5 klan besar," ucap dari wanita tua berpakaian abu-abu itu. Hanli lalu berkata, "Hei, sudah. Ini adalah kota Pil Suci. Ini bukan wilayah klan kalian. Jika kalian keberatan, kalian
bisa pergi ke tempat lain untuk mengikuti tes, ucap dari Hanli. Ruangan menjadi jauh lebih tenang saat Hanli berbicara. Hanli kembali berkata, kita akan mengikuti urutan kedatangan. Klan Q, kalian akan mengikuti tes terlebih dahulu, ucap dari Hanli. Pria dan wanita di belakang tetua klan Q dengan cepat melangkah maju. Lalu Hanli bertanya, rencana tingkat apa yang akan kalian berdua ambil? Tanya dari Hanli. Mereka lalu berkata, tingkat 6, kelas menengah. Baiklah, kalian berdua harus menunggu sebentar. Kalian akan menuju ke gerbang Suan sebentar lagi. Akan ada seseorang yang akan menguji keterampilan kalian di sana, ucap dari Hanli. Pria dan wanita itu lalu mengangguk dan segera mundur. Sekarang adalah giliran Clan Bai. Dua pria di belakang wanita tua berpakaian abu-abu segera melangkah maju. Mereka lalu berkata, tingkat 6, kelas menengah. Wanita berpakaian putih perlahan melangkah maju. Dia lalu berkata, tingkat 6, kelas tinggi. Pria tua berambut putih lalu berkata, tidak buruk, tidak buruk. Yezong, sekarang giliranmu, ucap dari pria tua berambut putih itu. Xiaoyan perlahan melangkah dan dia segera bertanya, seberapa tinggi tingkat yang bisa diperiksa di tempat ini? Tanya dari Xiaoyan. Tingkat 7 menengah. Ini adalah batasan yang bisa aku periksa di sini. Karena aku hanya tingkat 7 kelas rendah. Lalu tes tingkat mana yang ingin kamu ikuti? Tanya pria tua berambut putih itu. Lalu Xiaoyan menjawab, kalau begitu tingkat 7 kelas menengah, ucap dari Xiaoyan. Suasana di dalam ruangan menjadi sangat sunyi setelah Xiaoyan berkata. Wanita tua lalu berkata, Yezong, sejak kapan anggota klan Ye mulai memainkan taktik besar seperti ini? Ini adalah titik pengujian Piltover. Ini bukan area pengujian klan Ye, ucap dari wanita tua berpakaian abu-abu itu. Mendengar itu, Hanli lalu berkata, tempat ini tidak akan mentolerin candaan seperti itu. Apakah kamu yakin ingin mengikuti tes untuk lencana tingkat 7 kelas menengah? Tanya dari Hanli. Xiaoyan lalu mengangguk dan dia berkata, iya, bolehkah aku tahu langkah apa yang diperlukan untuk mengikuti tes untuk alkemis tingkat 7 kelas menengah? Tanya dari Xiaoyan. Baiklah, karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Semoga kamu tidak bercanda kali ini. Selain itu, kamu bisa memanggilku Daikon, Han, atau Hanli, ucap dari Hanli. Xiaoyan tersenyum mendengar itu dan mengangguk. Hanli kembali berkata. Lalu Hanli kembali berkata, karena semua orang sudah memutuskan, kita akan segera memulainya, ucap dari Hanli. Hanli lalu melambaikan tangannya. Setelah itu dia menunjuk ke tempat pintu di belakangnya. Masing-masing dari 4 pintu ini memiliki kata-kata di atasnya, yaitu Tian, Di, Suan, dan Huang. Hanli lalu berkata, mereka yang mengikuti tes untuk kelas menengah tingkat 6 harus memasuki ruangan Suan. Yang mengambil tes tingkat 6 kelas tinggi harus memasuki ke ruangan Di. Adapun kamu harus menunggu ujian mereka selesai. Setelah itu aku akan membawamu ke ruangan Tian dan secara pribadi akan memberikan tes untukmu, ucap dari Hanli. Mereka pun segera memasuki ruangannya masing-masing. Wanita tua lalu berkata, Yezong, orang-orang muda yang diajarkan klanmu akhir-akhir ini benar-benar sombong. Tidak heran kamu tidak dapat menemukan anggota generasi muda yang dapat kamu andalkan kali ini, ucap dari wanita tua itu. Yezong lalu berkata, aku tidak ingin berdebat denganmu. Nenek tua sepertimu lebih baik nyepah saja, ucap dari Yezong. Bajingan, aku akan mengingat kata-katamu ini. Setelah klan Ye dihapus dari 5 klan besar, aku akan membuatmu menyesali kata-kata yang telah kau lemparkan kepadaku, ucap dari wanita tua itu. Xiaoyan lalu berkata, sudah jangan berisik, kamu nenek peot, ucap dari Xiaoyan. Bajingan kecil, kamu pikir kamu siapa, ucap dari wanita tua itu. Tubuh wanita tua berpakaian abu-abu itu bergerak dan bergegas ke depan. Kukunya yang tajam diarahkan kepada Xiaoyan. Swing! Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya. Doki di dalam tubuhnya mengalir. Hanli segera berteriak, woi berhenti, ucap dari Hanli. Ini adalah menara cabang Piltover. Sebaiknya kendalikan diri kalian, ucap dari Hanli lagi. Bajingan kecil, awas saja kau, nanti akan kubunuh, ucap dari wanita tua itu. Pintu Suan perlahan terbuka. 4 orang perlahan keluar. Selain 1 orang, ada yang wajahnya memerah. Ada 3 orang lainnya memiliki lencana. Hanli lalu berkata,
Tes tingkat 6 kelas menengah telah selesai. Satu orang dari klan Bai telah gagal, ucap dari Hanli. Pintu di perlahan terbuka. Seseorang wanita berpakaian putih berjalan keluar dari sana. Di dadanya ada lencana yang berkedip-kedip. Ada 6 bintang ungu emas cerah di atasnya. Hanli kembali berkata, tes untuk tingkat 6 kelas tinggi juga sudah selesai. Klan Bai telah lulus. Selanjutnya adalah tes tingkat 7 kelas menengah. Aku sendiri yang akan memberikan tesnya, ucap dari Hanli. Wanita tua itu lalu berkata, aku ingin tetap di sini untuk melihat kegagalan bocah itu. Yezong, sepertinya kamu akan kehilangan muka hari ini. Ucap dari wanita tua itu. Setengah jam telah berlalu dengan cepat. Pintu Tian perlahan terbuka. Hanli keluar dari sana. Dia lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Xiaoyan perlahan muncul di belakangnya. Di dadanya tidak ada medali. Melihat di dada Xiaoyan tidak ada lencana, wanita tua itu segera berkata, sampah tetaplah sampah, klannya sudah selesai. Ucap dari wanita tua itu. Hanli segera berkata, terlalu awal bagimu untuk tertawa. Aku tidak memberitahumu bahwa dia telah gagal dalam ujian ini, bukan? Tanya dari Hanli. Hanli tidak perlu memberikan ekspresi apapun kepada Yezong jika bocah ini telah lulus ujian. Kenapa aku tidak dapat melihat lencana tingkatnya di dadanya? Ucap dari wanita tua itu. Dia telah lulus ujian tingkat 7 kelas menengah. Alasanku tidak memberinya lencana adalah karena aku merasa bahwa dia seharusnya bisa mendapatkan lencana yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, aku harus membiarkannya pergi ke markas Pil Tower untuk mengikuti tes kelanjutannya. Ucap dari Hanli. Wajah semua orang yang berada di sana langsung menegak. Tatapan ketidakpercayaan berkumpul kepada wajah Xiaoyan saat ini. Lalu Xiaoyan berkata, Hanli, lupakan saja masalah tes kelanjutan. Ucap dari Xiaoyan. Hanli mendengar itu dia lalu berkata, karena kamu bersikeras, baiklah kalau begitu. Tetapi jika kamu punya waktu, aku akan menyarankan agar kamu pergi ke Pil Tower untuk tes kelanjutan. Aku percaya bahwa kamu memiliki kemampuan untuk lolos di tes selanjutnya, ucap dari Hanli. Hanli segera memberikan rencana kepada Xiaoyan. Wajah Yezong dipenuhi dengan senyuman. Wanita tua lalu berkata, Hanli, mengeluarkan lencana tingkat bukanlah lelucon. Apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan tesnya? Tanya dari wanita tua itu. Hanli lalu berkata, apakah kamu ragu kepadaku? Tanya dari Hanli. Wanita tua itu lalu berkata, bukannya begitu, hanya saja sulit dipercaya bahwa klannya yang telah lama menurun mampu menghasilkan alkemis tingkat 7 yang begitu mudah. Ucap dari wanita tua itu. Tatapan wanita tua itu beralih kepada Yezong. Dia lalu berkata, aku tidak percaya bahwa dia bisa menyelamatkan klannya. Ayo kita pergi, ucap dari wanita tua itu. Wanita tua berpakaian abu-abu itu lalu berbalik dan segera pergi. Xiaoyan segera berkata, tunggu. Wanita tua berpakaian abu-abu berbalik dan bertanya, ada apa? Ucap dari wanita tua itu. Tadi kamu bilang aku sampah bukan? Tanya dari Xiaoyan. Anak muda, apa yang kamu inginkan? Tanya wanita tua itu. Xiaoyan perlahan melangkah maju, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Saat tubuh Xiaoyan menghilang, wanita tua itu lalu melambaikan tangannya. Doki yang agung keluar dari tubuhnya. Xiaoyan lalu muncul di belakangnya. Tanpa ragu-ragu Xiaoyan lalu menghantamkan tinjunya. Wanita tua itu segera berbalik dan melemparkan pukulan ke depan. Buar! Tubuh wanita tua itu terpental menghantam dinding. Seteguk darah lalu dimuntahkan darinya. Semua orang di luar itu menunjukkan wajah terkejut saat melihat wanita tua berpakaian abu-abu itu memuntahkan darah. Sosok Xiaoyan perlahan muncul di depan wanita tua itu. Dia lalu berkata, kamu pikir kamu siapa? Kamu berani menyebutku sampah? Ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata kepada Hanli, Hanli, maafkan aku telah bertarung di tempat ini. Ucap dari Xiaoyan. Hanli lalu menghela nafas dan berkata, tidak masalah, dia pantas untuk mendapatkannya. Balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Bye-bye, bawa orang-orangmu untuk segera pergi dari sini. Ucap dari Hanli. Dua anggota klan Bai segera mengangkat wanita tua berpakaian abu-abu itu. Wanita tua berpakaian putih memimpin klan Bai keluar dari ruangan. Yezong lalu berkata kepada Xiaoyan,
Meskipun aku merasa lega, tetapi klan Bai pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti di masa depan, ucap dari Yezong. Xiaoyan lalu berkata, tidak apa-apa, jika klan Bai ingin mencari masalah denganku, aku akan meladeni mereka, ucap dari Xiaoyan. Hanli lalu berkata, sepertinya klan Ye sangat percaya diri untuk lulus ujian kali ini. Yezong, selamat untukmu, ucap dari Hanli. Terima kasih, tetapi dengan terjadinya hal seperti ini, klan Bai mungkin akan benar-benar mengirimkan seseorang ahli saat ujian di 5 klan besar nanti. Niat mereka adalah untuk memaksa klan Ye keluar dari posisi ketiga besar, ucap dari Yezong. Hanli lalu berkata, ya, kamu benar, klan Ye sangat dibenci oleh klan Bai. Mereka pasti tidak akan menahan diri lagi. Orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Bai adalah seseorang pemuda bernama Bai Ying. Orang ini bahkan belum berusia 20 tahun, tetapi dia telah mencapai tingkat 7 kelas menengah. Selain itu, dia tetap di level ini selama 3 tahun. Jika klan Bai mengirimnya, kemungkinan klan Ye akan kesulitan untuk masuk 3 besar, ucap dari Hanli. Bai Ying ya, aku pernah mendengar tentang orang ini. Dia memang memiliki banyak bakat dalam penyempurnaan pil. Bahkan Cao Dan dari klan Cao tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya, ucap dari Yezong. Lupakan saja, tidak perlu terlalu dipikirkan. Seseorang yang telah diundang oleh klan Ye kali ini juga bukan orang yang biasa. Dia mungkin sebanding dengan para jenius di 3 klan besar, ucap dari Hanli. Saat ini aku hanya bisa menaruh semua harapanku kepadanya. Kelangsungan hidup klan Ye ada di tangannya, ucap dari Yezong. Setelah mengobrol beberapa saat, mereka pun berpamitan dan segera pergi. Xiaoyan dan Yezong menjelajahi wilayah luar kota pil suci. Langit sudah mulai gelap. Yezong lalu berkata, ayo kita kembali. Jika kamu ingin mencari benda bagus, carilah di pameran dagang alkemis yang akan diadakan besok. Jika kamu beruntung, kamu bahkan bisa mendapatkan benda yang tidak terduga, ucap dari Yezong. Xiaoyan mendengar ini, dia lalu mengangguk. Mereka pun bergegas kembali ke klan Ye. Malam pun tiba. Xiaoyan berdiri di halaman yang tenang. Xiaoyan lalu berkata, aku tidak dapat memasuki stat kali ini. Sepertinya saat itu hanya kebetulan, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu menghela nafas. Dia berpikir bahwa jika dia bisa memasuki stat beberapa kali lagi, dia akan dapat meningkatkan kepadatan aura spiritual di dalam jiwanya. Dan jiwanya mungkin dapat maju ke soul state. Xiaoyan lalu berkata, sepertinya aku harus pergi dan melihat pameran dagang alkemis besok. Semoga aku bisa mendapatkan sesuatu yang melatih jiwaku nanti, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berbalik dan segera memasuki kamarnya. Keesokan harinya, Xiaoyan berjalan keluar dari ruangan. Yezong, dokter peri kecil, Tian Honzunze, dan Xinlan sudah berdiri di luar. Yezong bertanya, apakah kamu sudah siap? Tanya dari Yezong. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, ayo kita pergi dan lihat seberapa hebat pameran dagang alkemis kota suci ini, ucap dari Xiaoyan. Mereka pun segera berjalan ke arah pameran dagang alkemis itu. Lokasi pameran dagang berada di wilayah luar kota pil suci. Xiaoyan lalu berdiri di depan sebuah bangunan. Terlihat plakat kayu berwarna hijau pucat. Di situ tertulis Flying Dragon Dancing Phoenix. Xiaoyan lalu bertanya, apakah ini tempatnya? Tanya dari Xiaoyan. Yezong lalu berkata, ya, sudah lama aku tidak ke sini, ucap dari Yezong. Kelompok Xiaoyan segera memasuki pameran dagang. Yezong kembali berkata, pameran dagang alkemis ini dibagi menjadi beberapa wilayah dengan tingkatan yang berbeda. Ini hanyalah wilayah kelas 3. Wilayah kelas 2 berada di lantai 2, sedangkan wilayah kelas 1 ada di lantai atas. Seseorang harus mencapai level alkemis tingkat 6 untuk memasuki lantai 2. Sementara seseorang harus setidaknya mencapai tingkat 7 atau menjadi kelas dozun untuk memasuki lantai 3, ucap dari Yezong. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, mari kita melihat-lihat. Semoga kita menemukan sesuatu yang bagus hari ini, ucap dari Xiaoyan. Mereka pun berjalan ke aula besar dan mulai berkeliling. 1 jam telah berlalu. Mereka tidak menemukan barang yang membuat mereka tertarik. Yezong kembali berkata,
Jika kamu benar-benar ingin mencari harta karun, kamu harus menuju ke lantai 2 atau 3, ucap dari Yezong. Lalu Xiaoyan bertanya, kenapa tidak dari tadi, ucap dari Xiaoyan. Kalau begitu, baiklah, ayo kita pergi. Pertama-tama kita akan menuju ke lantai 2 terlebih dahulu, ucap dari Yezong. Mereka pun sampai di lantai 2 dan mulai mencari barang-barang yang membuat mereka tertarik. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu platform kristal. Matanya berhenti pada kotak batu giok di platform di depannya. Buah oval berwarna merah darah tergeletak di dalam kotak giok itu. Aura darah merembes darinya. Buah iblis esensi darah adalah bahan obat yang sangat langka. Buah iblis yang menyerap darah esensi. Buah ini bersembunyi di bawah tanah dan menyerap kekuatan hidup dalam darah esensi sebelum akhirnya berubah menjadi bentuk buah. Buah iblis esensi darah adalah bahan utama dalam menyempurnakan pil scaring darah tubuh tulang. Pil scaring darah penumbuh tulang ini adalah pil obat yang ingin disempurnakan oleh Xiaoyan di pil gathering nanti. Seorang pria tua berjubah merah mendekat dan berkata, "Haha, Tuan, apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu?" Tanya dari pria tua itu. Xiaoyan lalu bertanya, "Dengan apa aku harus menukar barang ini?" Tanya dari Xiaoyan. "Oh, buah iblis esensi darah ya. Sepertinya Tuhan juga tahu tentang kelangkaan buah iblis esensi darah ini. Aku ingin menukar buah esensi darah ini dengan formula obat tingkat 7 menengah yang belum pernah aku praktekkan," ucap pria tua berjubah merah itu. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Kamu benar-benar tahu cara bercanda. Buah iblis esensi darah ini memang langka. Tetapi formula kelas menengah tingkat 7 adalah barang yang tidak ternilai harganya. Siapa yang akan menukarnya denganmu?" ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata kepada Xinlan, "Kita akan menuju ke lantai atas dan melihat-lihat. Kamu tidak bisa menuju ke sana, jadi kamu harus tetap di sini. Temukan tempat dan katakan bahwa kamu ingin membeli buah esensi iblis darah, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, dan ginseng tulang salju. Barang untuk ditukar adalah pil obat kelas menengah tingkat 7 yang sepenuhnya disempurnakan," ucap dari Xiaoyan. Xinlan lalu mengangguk. Xiaoyan lalu menoleh ke pria tua berjubah merah dan berkata, "Ini adalah harga yang akan aku tawarkan dengan buah iblis esensi darah. Jika kamu tertarik, cari saja gadis itu," ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Bagaimana kelanjutan ceritanya ketika Xiaoyan memasuki tingkat berikutnya di pameran dagang ini? Apakah dia akan mendapatkan sesuatu yang benar-benar berharga atau gimana? Nantikan konten gua berikutnya, dan tidak lupa gua selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sebelumnya gua minta maaf karena di sini cuacanya buruk banget sampai estalase pindah ke tengah jalan. Jadi gue baru usahain bisa ngedubbing jam segini bro, dan mungkin akan selesai ya agak malaman gitu ya, dan mohon maaf juga gue baru bisa upload satu karena ya maklum lah cuaca yang tidak menentukan. Oke bro, terima kasih atas kesabarannya dan gue sangat-sangat bangga punya kalian. I love you all. Oh satu lagi, gue nggak pernah memaksakan kalian untuk nge-sub gue gitu. Ada nggak di konten gue yang bilang sub ini gimana maksain gitu, jangan lupa subscribe ya, jangan lupa begini ya, jangan begini. Adapun kalau misalkan ada mungkin gue lupa. Gue nggak pernah memaksakan seseorang untuk nge-subscribe channel gue, dan begitu pun sebaliknya. Kalau misalkan ada komen, "Bang, kelamaan nih gue, bang, begini bang, mending gue cabut aja dah cari channel lain." Gue nggak pernah ngelarang bro. Serius. Oke, bebas aja. Oke, terima kasih banyak dan assalamualaikum, dadah.